Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan bihim ila hadrat Syekh Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limuhabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati ajsadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa dalam sebuah kajian kitab yang berisi kumpulan hadis qudsi yang termaktub di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Kitab ini berisi firman-firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, alias berisi hadis-hadis qudsi. Baiklah, kita mengkaji firman Allah Ta'ala dengan harapan moga-moga kita semakin hari menjadi semakin akrab dengan hadiratnya, semakin hari kita menjadi semakin bermanfaat di dalam kehidupan sesama. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam, wahai manusia, ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah. Sungguh heran aku terhadap orang yang yakin terhadap kematian, bagaimana orang itu bergembira ria. Oke, ya. Tentu saja ini kematian itu merupakan pintu pembuka bagi setiap manusia untuk bisa menerima balasan dari amal yang dikerjakannya. Itu mestinya dengan demikian hidup ini mesti kita isi dengan bercocok tanam kebaikan, bercocok tanam kemuliaan.
kebaikan yang kita persembahkan langsung kepada hadiratnya maupun kebaikan yang kita persembahkan dalam kehidupan ini terhadap sesama. Nah, itu yang semestinya, yang ideal yang kita lakukan, yaitu bercocok tanam aneka ragam kebaikan itu. Untuk apa? Untuk menyongsong kehidupan setelah kematian dengan adanya kebahagiaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hadiratnya itu heran terhadap orang yang yakin dengan kematian, tapi orang itu tidak mempersiapkan diri untuk memasuki gerbang kematian dengan adanya bercocok tanam kebaikan-kebaikan itu tadi. Malah orang itu bergembira ria, lalai bahwa sebentar lagi kematian itu akan datang. Jadi karena itu kita mesti mengambil langkah yang berkebalikan dengan adanya kerasa heran-heranan Allah Subhanahu wa taala itu. Heran. Jadi jangan sampai perilaku kita itu masuk dalam kategori yang menjadikan Allah taala itu terheran-heran terhadap diri kita. Heran aku, firman-Nya, terhadap orang yang yakin dengan kematian, tapi orang itu senantiasa bergembira ria secara artifisial, bergembira ria dengan penuh kelalaian. Itu yang menjadikan Allah Ta'ala berfirman, heran aku. Jadi kalau begitu berarti apa? Berarti kehidupan kita yang sangat singkat ini mesti kita pakai dengan seefektif mungkin, dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar kita merasakan kedamaian, kegembiraan yang hakiki setelah masuknya kita ke dalam pintu kematian itu. Nah, pertanyaannya begini, apa tidak boleh kita bergembira? Oh, boleh. Yang dimaksud bergembira ria di sini yaitu apa? Adanya lalai kita, lupa kita terhadap kehidupan setelah kematian, dan kita terus saja diiming-imingi oleh adanya kegembiraan yang menipu, kebahagiaan yang sangat artifisial, kebahagiaan yang tak lain hanyalah menjerumuskan belaka. Itu yang tidak boleh. Kalau kegembiraan kita dalam menyampaikan rasa syukur kepada hadiratnya, dalam rangka menggunakan karunia-karunia itu untuk semakin memperakrab diri kita terhadap hadiratnya, oh itu boleh-boleh saja, malah merupakan satu keniscayaan, satu keharusan kalau seperti itu. Jadi kegembiraan yang tidak boleh adalah kegembiraan yang menjadikan diri kita abai terhadap kehidupan setelah kematian. Kegembiraan yang tidak boleh adalah kegembiraan yang menjadikan nafsu kita sebagai panglima dalam kehidupan ini. Terus Allah melanjutkan firman-Nya, wa ajibtu, dan sungguh heran aku, liman ayqona bil hisab, liman terhadap orang ayqona yang meyakini orang, bil hisab dengan adanya perhitungan, kaifa bagaimana yajma'u mengumpulkan itu orang al-mala kepada harta benda. Aku heran terhadap orang yang yakin bahwa kelak dia akan berjumpa dengan adanya perhitungan, tapi di dunia yang singkat, di dunia yang sementara ini, dia hanya mengisi hidupnya dengan mengumpulkan harta benda, lupa terhadap berbagai macam kewajiban untuk menghadapkan diri kepada hadiratnya, lupa untuk juga menyambangi dan mempersembahkan kasih sayang kepada sesama. Ini bukan ajaran bahwa Islam itu melarang orang itu kaya, melarang orang itu memiliki harta benda. Tidak. Yang dilarang adalah
kalau kegiatan memburu harta benda itu sampai melupakan kehidupan setelah kematian, sampai melupakan kehidupan yang abadi di akhirat yang akan datang. Nah, kalau sampai lupa itu, maka berarti memburu harta benda itu sudah meracuni, sudah memporosokkan kita, menjadikan kita jatuh ke jurang kehinaan dan kehancuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi karena itu yang paling kita tekankan itu apa? Di dalam kita berniaga, di dalam kita berikhtiar, dalam kita berkasab untuk mendapatkan rezeki materi. Apa yang perlu kita tekankan bagi diri kita? Yaitu yang kita tekankan adalah bagaimana kita tidak dikeprok oleh berbagai macam persoalan kelak hanya karena kita dalam memburu perkara rezeki materi itu kita lupa terhadap adanya perhitungan yang menghadang kita kelak. Karena itu harus pasti kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara korupsi, bukan dengan cara apapun yang tidak halal. Nah, terus setelah kita mendapatkan rezeki materi yang halal itu, kita juga dituntut bagaimana kita mendayagunakan, bagaimana kita memakai rezeki materi itu murni untuk kebaikan, murni dipersembahkan kepada hadiratnya, murni dipersembahkan terhadap persoalan kemanusiaan. Jadi boleh orang Islam itu berikhtiar berkasab, malah wajib berikhtiar berkasab secara perfect. Tapi jangan sampai melupakan bahwa kita manusia akan berjumpa dengan hari perhitungan, di mana segala rezeki yang kita dapatkan mesti kita pertanggungjawabkan. Segala rezeki yang kita pakai mesti kita pertanggungjawabkan. Wajib itu liman aikona bil qabri kaifa yadhak. Heran aku terhadap orang yang yakin terhadap adanya kehidupan di kuburan. Bagaimana orang itu tertawa terbahak-bahak. Dia adanya tertawa terbahak-bahak yang membuat manusia lalai bahwa akan ada balasan di alam kubur dan seterusnya itu, maka terbahak, tertawa, lalai kepada kehidupan setelah kehidupan ini, itu menjadikan Allah Ta'ala berfirman, heran aku, heran terhadap orang yang yakin pada kehidupan di alam kubur, pada pertanggungjawaban di alam kubur, tapi orang itu tak peduli. Orang itu kesana kemari, terbahak-bahak, tertawa-tawa, lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Apakah orang tidak boleh tertawa? Oh boleh, boleh. Bahkan tertawalah agar hidup kita itu menjadi rileks. Tertawalah agar hidup kita itu menjadi damai, menjadi tentram. Tapi tertawa yang tidak menyebabkan kita lupa bahwa kita mesti mempertanggungjawabkan amal kita mulai dari alam kubur sampai di alam akhirat. Jadi bukan perkara tertawanya yang tidak boleh, tapi lalainya terhadap kehidupan setelah kematian. Bukan bergembiranya yang tidak boleh, bukan. Tapi apa? Yang tidak boleh itu adalah kita bergembira, dan kegembiraan itu menutupi adanya penglihatan kita terhadap kehidupan setelah kematian. Bukan mengumpulkan harta bendanya yang tidak boleh, tapi apa? Lalainya kita terhadap adanya hari pemeriksaan di hadapan hadiratnya. Wa ajibtu, dan heran aku, liman ayqana bil akhirati kaifa yastarihu. Heran aku terhadap orang yang yakin pada kehidupan akhirat yang panjang, yang tak bertepi, yang abadi.
Bagaimana orang itu kok cuman leha-leha, kok tidak mempersiapkan bekal untuk hari yang tak berkesudahan itu. Jadi karena itu, untuk kita yang sadar bahwa hidup ini tidak lama, janganlah hidup kita hanya kita isi dengan leha-leha, dengan santai-santai belaka. Jadikan setiap gerak kita sebagai ibadah, amal kita sebagai ibadah kepada hadiratnya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, seorang wali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menggerakkan selai bulu kuduknya pun kecuali dalam rangka beribadah kepada hadiratnya. Jadi betul-betul efektif, betul-betul efektif, karena setiap gerak, setiap diam, setiap keputusan, setiap berbicara, setiap diam itu memiliki nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai transendental, nilai-nilai keilahian. Jadi efektif kalau begitu, efektif. Kalau efektif seperti itu, maka tidak masuk kategori orang yang leha-leha, yang lalai, yang begitu tentramnya menikmati kehidupan yang sementara dan abai terhadap kehidupan yang abadi. Wa ajibtu, dan heran aku, liman ayqana bid dunya, terhadap orang yang yakin pada dunia, wa zawaliha, dan lenyapnya dunia ini. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia bisa tentram bersandar kepada dunia. Dunia ini adalah panggung kesementaraan. Dunia ini adalah panggung yang sangat temporal, sangat sementara. Nah, bagaimana mungkin kita sadar bahwa dunia itu temporal, dunia ini sebentar lagi lenyap, kita justru bertentam ria, kita justru tentram bersandar terhadap dunia yang akan lenyap ini. Nah, itu berarti apa? Berarti tindakan-tindakan yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku heran, semua tindakan itu berarti tak bernilai. Semua tindakan itu sia-sia. Bahkan semua tindakan itu menjerumuskan pelakunya pada jurang kehinaan dan nestapa. Jadi dunia ini betul-betul merupakan performan yang sangat sementara. Karena itu jangan pernah kita bersandar dengan rasa tentram terhadap dunia yang sangat temporal ini. Jangan. Dunia ini mesti kita jadikan ladang raksasa, kita bercocok tanam kebaikan terus menerus. Kenapa kita mesti bersungguh-sungguh? Karena kita tidak tahu seberapa jatah umur kita. Kita mesti bersungguh-sungguh. Jabatan apapun diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, pakai jabatan itu untuk bercocok tanam kebaikan dan kemuliaan. Termasuk kita bercocok tanam dengan sehat kita, dengan peluang-peluang kita. Bercocok tanamlah dengan benih-benih keterpujian, benih-benih kebaikan itu. Wa ajibtu liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi. Aku heran terhadap orang yang lisannya pandai berkata-kata, termasuk pandai mengungkapkan kalimat-kalimat bijak, tapi hatinya bodoh. Nah, kalau hanya pandai berkata-kata, hatinya bodoh, hatinya tak sanggup menampung kehadiran Allah Ta'ala, hatinya tak sanggup merasa berhadap-hadapan dengan hadiratnya, maka pandainya lisan itu bukan saja tidak ada artinya, tapi itu akan menjadi saksi yang merugikan. Ya, karena itu jangan sampai
kepandaian kita berkata-kata itu tidak diinput ke dalam hati kita, tidak diinternalisasikan ke dalam jiwa kita, sehingga kita na'udzubillah hanya bisa pandai berkata-kata, sementara adanya kearifan, adanya kedekatan dengan Tuhan itu tidak tersedia di kedai orang-orang yang hanya pandai menyusun kata-kata. Jadi berarti apa? Ilmu yang kita miliki itu mesti kita resapi. Kita resapi sehingga kita merasakan betapa ilmu-ilmu Tuhan itu sangat indah, sangat mengagumkan. Itu kalau ilmu kita tidak hanya berhenti di lisan, tapi tembus di batin kita, tembus di hati dan jiwa kita. Wajibtu liman yadhhur bil ma'i wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Aku heran terhadap orang yang bersuci dengan air, tapi orang itu tidak bersuci dengan hatinya. Ya, air adalah sarana yang bisa kita pakai untuk menyuci baju kita, untuk menyuci badan kita, untuk menyegarkan fisik kita juga. Nah, kalau cuman hanya bersuci dengan air jasad kita, pakaian kita, tapi hati kita tak bersuci dengan pertaubatan dari dosa-dosa, hati kita tak bersuci dengan adanya pertaubatan dari kelalaian-kelalaian kita, itu akan menjadi percuma. Yang mesti kita bersihkan bukan saja lahiriah diri kita, tapi batiniah diri kita. Kalau hati suci dari menampung apapun selain hadiratnya, maka kita akan dianugerahi adanya perbuatan-perbuatan terpuji, dianugerahi perilaku yang bijak bestari. Jadi diawali dengan adanya kesucian hati kita dari berbagai macam hal yang kotor di pikiran, kotor di jiwa raga, kotor dari adanya hasrat terhadap berbagai macam kejahatan-kejahatan, maka perilaku kita akan menjadi mulia. Jadi hati kita yang kita bersihkan itu jauh lebih unggul, lebih utama dibandingkan kita hanya membersihkan badan dan baju diri kita. Nah, Islam itu ya tidak hanya menganjurkan kepada kita untuk mensucikan hati dari dosa-dosa, tidak, tapi sebisa mungkin suci lahir dan batin, gitu loh. Jadi bukan Islam mengajarkan enggak apa-apa, yang penting suci hatinya walaupun badannya kotor, bajunya kotor. Enggak. Di dalam Islam ditekankan kesucian kedua-duanya itu, suci batin, suci lahir. Tapi kalau cuma suci lahiriah saja, batinnya tak tersucikan, akibatnya akan menjadi sangat berat ditanggung oleh manusia. Jadi betapa hati kita ini mesti kita sterilkan dari berbagai rencana kejahatan, rencana dosa. Bahkan di dalam tasawuf, hati kita mesti kita higieniskan dari memandang apapun selain Allah, selain kemahaindahannya. Ada sebuah syair yang sangat baik, yang menunjukkan adanya hati yang steril dari apapun selain Allah Maha Kekasih, yaitu aini li ghairi jamalikum la tanzuru. Mataku ini tak sudi memandang apapun selain keindahanmu. Nah, itu hati yang steril itu sudah. Jadi
gandrungnya itu, jatuh cintanya itu kepada Maha Kekasih, kepada Maha Kekasih. Bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui adanya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melalui kecintaan kepada orang-orang saleh. Wajah-wajah mereka itu hakikatnya adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiwakumu fi khatiri la yakhturu, selain engkau wahai Maha Kekasih tidak pernah terlintas di hatiku. Kalau itu betul-betul merupakan pengalaman rohani yang kita alami, sungguh betapa sangat beruntung diri kita, sangat beruntung. Jadi karena itu ya, kita mesti membersihkan hati dari hari ke hari. Pertama, bersih dari hasrat terhadap dosa-dosa. Yang kedua, bersih dari kelalaian atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di atasnya lagi, bersih dari adanya apapun yang selain hadiratnya. Nah, itu hati yang bersih, hati yang bersih. Terus, wajibtu liman yashtaghilu bi uyubin nas wa ghafilun an uyubi nafsi. Aku heran terhadap orang yang sibuk membahas tentang aib-aib orang lain, sementara orang itu lupa membahas aibnya sendiri. Jadi dikira dirinya sendiri itu sudah steril dari adanya berbagai macam kekurangan, sehingga setiap saat yang menjadi santapan adalah menggunjing keburukan-keburukan orang lain. Mestinya apa? Mestinya ya, kita sibuk dengan aib diri sendiri, sibuk bagaimana kita membebaskan diri dari berbagai macam aib dan dosa-dosa itu, sehingga makin lama kita makin steril dari aib dan dosa-dosa, dibandingkan kita sibuk untuk menguliti, membahas aib orang lain. Mestinya diri kita yang terdekat dengan kita, itulah yang harus menjadi garapan diri kita, sehingga kita tidak memiliki kesempatan untuk membahas, untuk menganalisa kekurangan-kekurangan orang lain, aib orang lain. Jadi Allah Ta'ala itu merasa heran terhadap orang yang sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain, sementara orang itu lupa terhadap kekurangan dirinya sendiri. Nah, mestinya dengan membaca kekurangan diri sendiri, tidak punya kesempatan untuk membaca kekurangan orang lain. Harusnya seperti itu. Aw liman ya'lamu anna Allah Ta'ala muttali'un alaihi kaifa ya'sihi. Allah juga heran terhadap orang yang tahu bahwa Allah Ta'ala itu menyaksikan orang itu, tapi orang itu senantiasa durhaka kepada Allah. Untungnya ya, untungnya kita punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang itu, sehingga bolak-balik kita berdosa, bolak-balik kita minta ampun, ya diampuni. Berdosa lagi, minta ampun lagi, ya diampuni. Berdosa lagi, minta ampun lagi, ya diampuni. Dan kita yakin bahwa ampunan Tuhan itu jauh lebih luas dibandingkan samudra dosa umat manusia. Tapi nggak bisa kita berterus-terusan seperti itu. Terus kita durhaka hanya karena kita yakin bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Itu boleh jadi kita tertipu oleh keyakinan diri kita sendiri. Ya, kalau Allah Ta'ala mengampuni, kalau Allah Ta'ala menegakkan keadilannya, kalau Allah Ta'ala bertajalli dengan namanya Al-Muntakib,
yang maha menyiksa, yang maha menuntut balas. Habis. Jadi karena itu jangan hanya kita berangan-angan untuk mendapatkan ampunannya, sementara pada saat yang bersamaan terus kita menumpuk-numpuk dosa. Jangan sampai seperti itu. Itu artinya kita tertipu dengan keyakinan diri kita sendiri bahwa seberapapun dosa kita pasti diampuni. Enggak bisa kita memaksa Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tidak bisa. Aw liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yuhasabu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas. Allah Ta'ala juga heran terhadap orang yang akan mati sendirian, juga masuk kubur sendirian, juga akan diperiksa sendirian. Bagaimana mungkin orang itu lebih gandrung kepada manusia? Bagaimana orang itu lebih bercengkrama dengan manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal manusia itu nanti tidak bisa menolongnya. Manusia itu tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana mungkin? Kok lebih berpihak kepada manusia? Wong nanti itu orang mati, ya mati sendiri, orang lain tidak ikut mati kalau belum waktunya mati. Orang itu masuk kubur sendiri, orang lain tidak mungkin ikut masuk kuburnya orang itu. Diperiksa, ya diperiksa sendiri, orang lain juga tidak ikut diperiksa karena amalnya orang itu sendiri. Bagaimana mungkin kok kemudian lebih berakrab ria, lebih bermanis-manis ria dengan manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa ana haqqan, sungguh tidak ada Tuhan selain aku, firman-Nya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusanku. Oke ya. Begitulah kajian singkat dari adanya mau'izah yang pertama yang berisi hadis qudsi atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tercantum dalam Al-Qur'an. Moga-moga kajian singkat ini bermanfaat bagi diri kita, barokah untuk diri kita, juga untuk keluarga kita. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.